Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Prasetyo di channel Dulur Sawit. Pada kesempatan kali ini, sedulur, kita akan belajar lagi mengenai pupuk. Nah, pupuk ini merupakan hal yang tidak asing lagi, tentunya sudah sangat akrab bagi sedulur sawit semua. Karena pasti kelapa sawit dilakukan pemupukan. Kalau kita tidak melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit kita, otomatis tanaman kelapa sawit kita tidak akan berbuah. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang kategori pupuk yang umumnya berada di pasaran. Jadi ada beberapa kategori nih sedulur semua. Jadi nggak cuma kategori tabur dan sebar, ada juga kategori lainnya. Apa saja kategorinya? Sedulur sawit, pupuk dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, pupuk berdasarkan kategori sumber bahannya. Yang kedua, pupuk berdasarkan bentuk fisiknya. Yang ketiga, pupuk berdasarkan caranya, cara pengaplikasiannya. Yang keempat, pupuk berdasarkan jenis haranya. Dan yang kelima, pupuk berdasarkan kecepatan melepas unsur hara yang dikandung di pupuk itu. Jadi sedulur, setelah kita bagi kategori pupuk menjadi 5 kategori tadi, sebelum kita melakukan pemupukan adalah kita harus memperhatikan kandungan pH tanah di areal tanaman kelapa sawit kita. Apabila pH tanahnya kurang dari 5, maka disarankan jangan dulu melakukan pemupukan sebelum pH-nya normal. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menormalkan pH biasanya kita melakukan atau memberikan aplikasi kapur pertanian atau dolomit. Setelah melakukan aplikasi dolomit selama kurang lebih 2 minggu, baru kita dapat melakukan pemupukan. Hal ini kenapa kita lakukan? Karena apabila tanah dia adalah tanaman kelapa sawit kita terlalu asam, maka kinerja akar tanaman untuk menyerap kandungan hara dari pupuk yang kita berikan akan sangat rendah. Jadi kandungannya malah akan terlepas sia-sia saja, bisa juga hilang karena bersama aliran air permukaan atau menguap sia-sia. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah memperhatikan pH tanah kita. Sedulur sawit, setelah kita mengetahui pH tanah kita atau kita sudah melakukan usaha dalam menetralkan pH tanah di areal tanaman kelapa sawit kita, baru kita melakukan pemupukan. Nah, selanjutnya sedulur, dari 5 kategori tadi, yaitu pupuk berdasarkan sumber bahannya, berdasarkan bentuk fisiknya, berdasarkan caranya, berdasarkan kandungan hara, dan berdasarkan kecepatan rilis kandungan haranya, saya akan menjelaskan satu persatu. Sedulur sawit, kategori pupuk berdasarkan sumber bahannya dibagi menjadi 2, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik itu sendiri diartikan sebagai pupuk alam yang terbentuk dari sisa-sisa pelapukan tanaman, hewan, maupun bahan alam lainnya yang terbentuk secara alami atau bahkan melalui campur tangan manusia. Misalnya campur tangan manusia berbentuk POC, pupuk organik cair, maupun pupuk kompos. Pupuk organik dapat berupa padat, cair, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Yang kedua adalah pupuk anorganik, yaitu pupuk yang dibentuk atau dibuat oleh perusahaan, biasanya terbuat dari bahan-bahan kimia yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara-cara tertentu. Misalnya nih, pupuk anorganik tentu sedulur semua sudah paham, yaitu urea, nitrogen, dan kalium. Dan masih banyak lagi jenisnya. Untuk yang nomor 2, kategori pupuk berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan bentuk fisiknya, pupuk dibagi menjadi 2, yaitu bentuk padat dan bentuk cair. Sedulur sawit mungkin sudah paham ya, bahwa pupuk berbentuk padat biasanya berbentuk seperti butiran, granul, atau tablet, atau berbentuk tepung. Biasanya pupuk berbentuk padat atau berbentuk fisik padat merupakan pupuk makro. Biasanya urea, fosfor, dan kalium. Kemudian yang kedua adalah pupuk dalam bentuk cair. Pupuk dalam bentuk cair itu sendiri pupuk yang berbentuk cairan. Nah, biasanya pupuk dalam bentuk cairan ini diaplikasikan secara semprot atau biasanya untuk pupuk-pupuk daun. Dan pengaplikasiannya tidak terlalu banyak. Biasanya pupuk dalam bentuk cair merupakan pupuk mikro. Untuk yang ketiga, sedulur sawit,
Kategori pupuk berdasarkan unsur haranya. Berdasarkan unsur hara, pupuk dibagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Untuk pupuk tunggal, mungkin sedulur sawit sudah paham ya. Pupuk tunggal merupakan jenis pupuk yang hanya mengandung satu jenis kandungan hara. Misalnya, kandungannya cuma nitrogen saja, kalium saja, atau fosfor saja. Biasanya urea, KCl, atau K2O. Selain pupuk tunggal yaitu pupuk majemuk. Pupuk majemuk yaitu pupuk yang mempunyai kandungan hara lebih dari satu atau dua kandungan hara yang terkandung pada pupuk tersebut, seperti NPK, Amopos. Pupuk organik pun masuk dalam pupuk majemuk karena biasanya dalam pupuk organik mengandung hara yang banyak, tidak hanya nitrogen saja, biasanya mengandung fosfor juga ada dan juga mengandung zat-zat lainnya. Kategori nomor 4 sedulur sawit, pupuk berdasarkan caranya. Berdasarkan caranya, pupuk dibagi menjadi dua, yaitu pupuk daun dan pupuk akar. Pupuk daun yaitu pupuk yang diaplikasikan secara khusus dengan cara menyemprotkan campuran pupuk atau larutan pupuk pada daun. Biasanya pupuk mengandung unsur hara mikro. Namun unsur hara mikro yang dikandung ini merupakan unsur hara penting yang berfungsi dalam menyehatkan tanaman dan memaksimalkan potensi produksi dari tanaman itu sendiri. Yang kedua adalah pupuk akar, yaitu pupuk yang dapat diaplikasikan dengan berbagai cara. Biasa dapat disebar, dapat dilarutkan, kemudian kita siram di akar, dapat juga secara dibenam. Biasanya pupuk akar merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro. Sedulur sawit, ada kalanya pupuk akar yang harusnya kita sebar, kita aplikasikan ke daun dengan cara disemprot. Nah, pada saat kita melakukan aplikasi pupuk akar ke daun dengan cara disemprot, kita harus betul-betul memperhatikan tercampur merata terlebih dahulu pupuknya. Jangan sampai ada kandungan atau larutan yang tidak merata, kita langsung aplikasikan ke daun. Hal ini akan menyebabkan daun terbakar dan fungsi dari hara yang kita semprotkan ke daun tersebut tidak akan maksimal. Kategori yang nomor 5 sedulur sawit, pupuk berdasarkan kecepatan melepas hara dibagi menjadi dua, yaitu pupuk fast release atau cepat dalam melepas hara dan slow release atau pupuk yang lambat dalam melepas kandungan haranya. Fast release adalah jenis pupuk yang cepat dalam melepaskan hara dan juga cepat diserap oleh tanaman. Pupuk fast release apabila diaplikasikan pada media tanam biasanya akan berefek langsung dan tidak memakan waktu yang lama. Biasanya dalam waktu 4 hari atau dalam waktu 1 minggu, tanaman yang kita pupuk menggunakan pupuk berjenis fast release akan cepat terlihat perubahannya. Seperti apabila kita mengaplikasikan urea pada tanaman padi atau pada tanaman lainnya, langsung terlihat tuh, kondisi daunnya akan langsung menghijau. Yang kedua sedulur sawit adalah slow release atau lambat dalam melepas unsur haranya. Pupuk jenis ini biasanya melepas unsur haranya perlahan, tidak langsung atau tidak secepat pupuk fast release. Biasanya pupuk ini diaplikasikan pada saat pengolahan tanah, sehingga nanti pada saat sudah melakukan tanam, pupuk ini unsur hara yang terkandung dalam pupuk ini akan dapat diserap oleh tanaman itu. Karena sifatnya yang melepas haranya secara perlahan atau lambat. Demikian sedulur sawit sharing kita pada kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, silahkan klik share dan sub channel ini. Apabila ada kritik dan pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Salam persaudaraan, salam sukses untuk petani sawit Indonesia.